Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang mustajab, bulan yang sampai dikatakan tidurnya saya saja ibadah. Tapi bukan berarti maknanya kita memperbanyak tidur, karena al-iksar minal mubahat makruh. Memperbanyak perkara yang mubah itu hukumnya makruh di bulan Ramadan, yakni dengan memperbanyak tidur. Memang naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Itu maknanya karena saking banyak pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan hingga tidurnya dihitung ibadah. Tapi bukan berarti alasan untuk anak muda setiap saatnya tidur. Tidur ba'da subuh, bangun duhur, sholat, tidur lagi, bangun asar. Setelah itu ngabuburit. Ya, tidak dapat apa-apa ini. Artinya apa? Itu nunjukkan bahwa Ramadan itu penuh dengan pahala. Kalau penuh dengan pahala, jangan kita tidur, harusnya kita kerja ambil pahalanya. Kalau Anda dimasukkan kepada satu tempat, Anda diberi wewenang untuk mengambil uang sekuat Anda memikul. Kemudian boleh dibawa pulang dan boleh kembali lagi, bahkan dianjurkan kembali lagi. Masa Anda nyampe di tempat itu cuma tidur? Ya. Betapa bodohnya. Nyampaknya masa Anda cuma ngambil sedikit kemudian nyampe rumah tidur lagi? Bodoh sudah. Terus bagaimana? Anda ambil sekuatnya, nyampe rumah istirahat secukupnya, kuat ambil lagi. Hakikatnya harusnya. Bagaimana kita contoh daripada para ulama kita? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama yang terkenal. Ibadahnya luar biasa. Sehari tidak kurang daripada 18 juz. Beliau membaca La ilaha illallah 25.000 kali. Membaca salawat 25.000 kali. Mengucapkan ya Allah dengan dua niat, an-nida memanggil Allah, wa doa dan memohon kepada Allah 25.000 kali. Belum Al-Qur'annya 18 juz atau bahkan amaliyah yang lainnya. Akan tapi belum mengatakan ma ma'ana amal wa kasbunah kullu zalal. Lakin lana fika amal tuhil dhama ramah. Beliau merasa enggak punya amal sama sekali. Ketika mau masuk bulan Ramadan, bagaimana beliau kumpulkan keluarganya? Ditanya satu persatu, Ramadan ini rencananya mau menambah amal apa? Putra-putri mengatakan saya menambah ini, saya ini. Apa kata beliau? Demi Allah, kalau seandainya di antara kalian ada yang punya waktu yang masih kosong yang akan bisa dijual kepada saya, niscaya akan saya beli untuk saya bisa mengisi menambah amaliyah lagi. Kenapa? Karena seluruh waktu saya sudah habis, semuanya sudah ada jadwal daripada amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena daripada itu, kita lihat Al-Imam Syafi'i Ramadan, Qur'annya khatam berapa kali? Ditingkatkan. Para ulama luar biasa. Oleh karenanya, jangan kita terlalu jauh daripada para ulama kita. Ya, minimal kita ikuti ya apa yang dicontohkan para ulama kita, sehingga kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit untuk masalah virus corona ini, Allah yang meresahkan orang-orang Islam. Kegiatan ditutup, yasinan yang ada di desa ditutup. Kemudian majelis taklim ditutup, pondok disuruh pulang dan sebagainya. Masya Allah, padahal mereka semua adalah tumbal keamanan daripada bumi. Imam Al-Haddad mengatakan, laulahumu bainal anam laduktikat jibalun wa ardun bertikabil khati'ati. Kalau seandainya orang-orang soleh sudah tidak ada di tengah-tengah manusia, maka bisa jadi gunung ini akan digoncang, ditabrakkan dengan daripada bumi. Kenapa? Bertikabil khati'ah, karena banyaknya orang berbuat kesalahan. Kalau sudah majelis yasinan, ya yang ada di kampung, yang semuanya mungkin ada, kemudian bacaan rotib, bacaan sholawat, bacaan wirid anak-anak pondok yang jumlahnya mungkin ratusan bahkan ribuan, jamaah sholat jamaah mereka udah nggak ada. Ya Allah, kita insya Allah ini kita harus prihatin. Ya, ini harus kita segera kembali kepada Allah.
Nabi pernah mengatakan idza uzina fi qaryah umina min adabi fi dzalikal yaum kama qala. Kalau satu desa itu diserukan suara azan, maka desa itu akan aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Sampai Al-Imam Razi dikatakan dalam kitab Tasbitul Fuad karya daripada Imam Haddad, beliau mengatakan dulu ada seorang soleh mimpi melihat kota Baghdad mau tenggelam. Kenapa? Karena ada banjir yang besar. Beliau berdiri di atas daripada sungai mengatakan gharikatil Baghdad, entar lagi Baghdad tenggelam ini. Setelah itu apa? Dia melihat sakson, dua orang yang dimaksud dua malaikat. Mereka saling berdiskusi. Apa kata mereka? Kamu ada tugas apa dari Allah? Allah mengatakan, Allah mendapatkan kabar daripada malaikat malam. Apa? Tentang perbuatan dosa. Di Baghdad ada 700 perbuatan zina. Sehingga Allah marah mau menenggelamkan kota Baghdad. Akan tapi malaikatul nahar, malaikat siang memberikan informasi kepada Allah Subhanahu wa taala ada 700 pula azan dan iqamah. Dari sebab itu Allah Subhanahu wa taala menarik daripada rencana untuk menenggelamkan kota Baghdad. Jadi sekali lagi, ya Allah, kita harus banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat jamaah lagi. Dikatakan siapa orang yang sholat jamaah, sholat subuh, maka fi dhimmatillah, dia akan ditanggung oleh Allah sampai dia isya, sampai dia sore. Yang sholat jamaah isya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuh pula. Seorang yang sangat bengis, Al-Hajjaj, sahabat pernah dibunuh, orang-orang soleh pernah dibunuh. Akan tetapi kalau mau menyiksa seseorang selalu ditanya dulu, kamu sholat subuhnya gimana? Jamaah apa enggak? Isyanya jamaah apa enggak? Kalau dijawab jamaah, saya enggak akan berani mengganggu orang yang udah masuk dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita insyaallah subuhnya jamaah, isyanya jamaah, akan aman daripada corona insyaallah. Amin Allahumma amin. Demikian Nabi rahmatkan bakiru bis shadaqah. Fa inna shadaqah tadfaul bala. Maka bukalah pagi hari kamu dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah bisa final bala la yatakhadda sedekah. Karena bala tidak bisa ngelompati daripada sedekah. Sebenarnya dari sini kita sholat jamaah, kemudian sedekah pagi hari, kita membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil wala fis sam' wa huwas alim 3 kali pagi dan sore. Kemudian kita punya wudhu dan sebagainya, insyaallah Allah akan segera amankan kita daripada wabah, daripada bala dan segala macam bencana. Amin Allahumma amin. Sekali lagi ini peringatan kepada Allah supaya kita bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni walafu minkum. Terima kasih semuanya untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'arif yang sangat kami cintai dan juga Gus Kanjul beserta teman-temannya. Semoga senantiasa keluarga besar Pondok Ma'arif, para asatidnya, para pengurusnya, para orang-orang yang bersasa di dalamnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yansurukumullah, kalian menolong kepada Allah, Allah akan menolong kepada kalian. Majalu dakwah, media daripada dakwah itu sangatlah besar. Kalau kita lihat orang yang mati syahid bukan sekedar yang bawa pedang kemudian kepalanya terpenggal, akan tapi juru masaknya, yang menyiapkan alat-alat perang dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang berjasa, mereka adalah orang-orang yang syahid insyaallah. Oleh karenanya semoga seluruh yang terlibat dalam tersuksesnya terselenggara daripada Pondok Ma'arif Udanawu senantiasa dibalas oleh Allah, mendapatkan balasan yang setimpal nanti kelak di surga, dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga dengan orang-orang soleh, para guru-guru kita dan semuanya orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Walafu minkum hadamini walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.